Halo, selamat pagi, siang, sore, malam. Pagi, siang, sore, malam. Kalau biasanya saya ada ngajar kelas malam, tapi karena di Cafe 2 semester ini kita ngobrolin di kelas siang aja, jadi selamat pagi dan siang teman-teman RD, RC, dan RJ yang pada minggu kemarin kalian sudah menghajar 360 thumbnail, gitu kan. Bagi yang sudah ngerjain pasti ngerasain banget gimana rasanya. Dan pada pertemuan kedua ini kita akan ngobrolin berkaitan dengan logo, fokus ke logo setelah kemarin kita berbahas tentang visual branding pada logo. Baik, uh, jadi logo ini cukup menarik ya, karena kita sudah kenal juga beberapa logo yang hadir di dunia ini itu berharga sangat mahal. Dan kenapa sih harus mahal? Kemarin juga kita sudah bahas bahwa justru ide menuju logo itu yang menjadi sangat mahal. Sehingga proses-proses yang kalian lakukan kemarin itu merupakan bagian kecil dari usaha untuk menghasilkan logo yang beridentitas atau yang memiliki ciri khas tersendiri. Apakah itu eh, gampang? Ternyata enggak loh. Pada zaman dahulu sebenarnya belum ada pembahasan atau berkaitan dengan logo gitu. Yang ada adalah icon-icon dari Mesir, Mesopotamia atau menggunakan cap sebagai tanda kepemilikan. Jadi untuk menandai bahwa itu wilayah mana biasanya mereka menggunakan cap. Ini adalah pralogo. Jadi pembahasan berkaitan dengan logo masih belum seantar kala itu. Dilanjutkan pada kekaisaran Romawi yang mana ada SPQR gitu. Senatus Populuscus Romanus atau Senat dan Rakyat Roma. Yang mana di situ sudah ada sistem demokrasi sehingga menandakan bahwa apabila masuk ke wilayah SPQR akan masuk ke wilayah Roma. Logo yang lain pada abad ke-14 sebenarnya juga sudah ditampilkan, termasuk kalau di Nusantara ada logonya Majapahit gitu. Jadi Majapahit punya bendera namanya Mentari apa gitu. Sinar Majapahit kalau nggak salah. Sinar Majapahit. Nah di zaman dahulu di abad 14 pun juga orang-orang entah itu seniman sebenarnya mencantumkan simbol. Jadi awal dari logo ini adalah simbol-simbol yang sudah seperti kalian gunakan pada thumbnail gitu. Dan itu merupakan stonemason mark yang dibuat oleh tukang bangunan pada dinding gereja, kastil, dan jembatan. Pada era percetakan gitu, era tipografi di abad 14 di Eropa muncul printer mark yang mana itu merupakan hasil untuk melindungi karya cipta dari pembajakan. Sehingga ketika udah ada logonya itu, jadi ya itu menjadi identitas gitu. Simbol-simbol itu lama-kelamaan berkembang menjadi suatu karya seni tersendiri. Artinya mereka menempatkan diri sebagai sesuatu yang dianggap, yang tadinya tidak dianggap menjadi tidak dianggap. Pada tahun 759 di Prancis, cap digunakan untuk produk porselen dan koin. Kemudian pertama kali itu digunakan oleh Gordon Lippincott, insinyur sipil yang berpikir bahwa persaingan perindustrian di dunia memaksa perusahaan untuk membuat promosi yang efektif, yang mana identitas itu dihadirkan untuk menjadi brand yang kuat. Gitu. Nah, itulah cikal bakal munculnya corporate identity atau membentuk sebuah konsultan desain atau konsultan periklanan atau biro iklan kalau di Indonesia. Dari garapan pertamanya adalah Shell. Shell itu berkembang dari tahun 1900-an hanya sekedar kerang, kemudian berubah menjadi berwarna gitu karena percetakan dan lain sebagainya. Dan pengaruh dari dunia aplikasi media untuk promosi itu mempengaruhi sangat besar terhadap logo yang dibuat. Nah, negara yang pertama yang memunculkan logo itu memunculkan identitas, untuk benderanya, sistem identitasnya itu adalah Kanada. Jadi mereka memikirkan tentang bagaimana sih sebuah negara itu memiliki identitas tersendiri. Identitas itu bukan benderanya aja ya. Jadi identitas itu di bagian Kanada bawah ini. Bagian Kanada bagian bawah ini. Nah, bagian Kanadanya yang ini. Nah, itu bendera. Bukan hanya bendera, sorry. Jadi pembahasan berkaitan dengan identitas itu sendiri juga sudah berkembang pada zaman sekarang. Dan logo itu akhirnya menjadi sebuah ciri khas untuk sebuah entitas
dari identitas visual yang ditampilkan, di mana fungsinya adalah untuk membentuk identitas diri, kemudian membedakan dengan yang lain, kemudian tanda kepemilikan, tanda jaminan dan kualitas, mencegah peniruan dan membacakan dan menyebarkan citra. Itu fungsi logo. Ini materi kemarin. Elemen logo itu ada logo type, logogram, dan logo kombinasi. Lettermark, elemen tulisan itu masuk dalam logo type, logogram itu elemen simbol, unsur, rupa, visual, gambar, garis, titik, dan lain sebagainya berkaitan dengan rupa. Dan klasifikasi logo itu bisa picture mark and lettermark atau kombinasi tadi, atau just lettermark atau bagian tipe bentuk logonya, bagian sebelahnya, logogramnya. Itu elemennya, ini tipenya, bentuk klasifikasinya, dan bisa dua-duanya, picture mark dan lettermark at once. Prinsip desain utama logo itu ada unity, yang mana ada kesatuan. Artinya entitas yang kalian bangun itu memiliki satu kesatuan antara satu bagian dengan bagian yang lain gitu. Dan jelas cara mengkomunikasikannya gimana. Kalau logo tidak bisa mengkomunikasikan sesuatu, ya berarti perlu dipertanyakan bagaimana membuat logonya. Apakah pakai aplikasi Canva atau pakai aplikasi langsung jadi logo, kan ada aplikasi logo langsung. Kemudian ada simplicity atau mudah diingat, gampang diaplikasikan ke berbagai media. Ini yang perlu dipertimbangkan. Jadi kebanyakan orang-orang yang pertama kali belajar logo itu akan berpikir bahwa logo semua itu akan sama gitu. Mau digradasi kayak mau enggak kayak. Nah, itu yang perlu jadi pertimbangan. Semakin simpel, semakin gampang, itu bisa diaplikasikan dimanapun. Dan memang nanti akan ada aturan-aturan tertentu, gitu, berkaitan dengan bagaimana mengaplikasikannya. Kemudian emphasis, gitu, penekanan atau ketertarikan yang ada penekanan pada bagian tertentu. Ciri khas yang ditampilkan dalam suatu logo itu mampu memberikan konstruksi yang lebih besar terhadap brand logo tersebut. Kira-kira itu prinsip utamanya. Kita kemarin juga udah prinsip mendesain logonya ada simple, memorable, timeless, versatile, appropriate. Gitu. Maka diperlukan mind map dan mood board. Kita kemarin juga sudah lihat contoh mind mapping. Jadi bentuk mind mapping seperti ini. Ini bentuk mood board. Mood board merupakan papan inspirasi. Jadi dari mind mapping itu kalian ambil karya-karya keyword-keyword yang kira-kira akan bisa menjadi mood board gitu. Kemudian ada contoh thumbnail, kemarin juga kalian juga sudah membuat. Kita akan latihan lagi hari ini dengan thumbnail. Ini contoh yang lain yang kemarin sudah saya bahas juga pada pertemuan kemarin. Kalian bisa reply dari video sebelumnya pada minggu kemarin. Dan kita masuk ke tugas kedua. No pain, no gain, isn't it? Gitu. Jadi saya rasa 60 thumbnail kali 9 itu cukup menarik. Kalian akan terbiasa. Maka kita akan turunkan targetnya menjadi 70 thumbnail, tetapi diawali dengan mind mapping dan keyword. Kemudian setelah mind mapping dan keyword itu dipilih, mind mapping sudah di mind mapping kan, gitu, keyword sudah dipilih, kemudian buatlah mood board-nya. Disusun untuk menjadi inspirasi, kemudian buatlah minimal 70 thumbnail. 35 logogram, 35 logo type minimal ya. Dari thumbnail dan mind mapping itu. Jadi kalau kalian sudah kalian sudah membuat mind mapping, membuat mood board, kalian buat thumbnailnya itu tidak boleh keluar dari dua hal itu. Jadi kalian sudah nggak boleh pegang HP lagi, jadi dibuang aja, diletakkan dulu HP-nya, kalian membuat dari inspirasi yang sudah ada, dari mind mapping kemudian mood board. Kenapa ini menjadi penting untuk diperhatikan? Karena ini akan berkaitan dengan nanti ketika kalian membuat GSM. Jadi saran saya, silakan untuk sesuai urutan dan mengikuti aturan untuk tidak membuka referensi lain selain pada mood board dan mind mapping. Kemudian mengombinasikan thumbnail dan sketch untuk memilih 3 alternatif logo. 3 alternatif logo itu adalah logo diri kalian pribadi, yang mana kalian mengenali diri kalian bisa mind mappingin diri kalian bisa cari sense desain yang sesuai dengan hati kalian, bentuk-bentuk tempat misalkan, atau warna, atau kalian suka anime atau suka apa, kalian bisa tampilkan di situ, K-pop, whatever, ada banyak. Kemudian setelah itu semua diselesaikan, kemudian di bagian akhir ceritakan proses desainnya. Bagaimana kalian membuat mind map, apa kesulitannya, kemudian bagaimana proses
Kalian mengumpulkan mood board gitu, membuat thumbnailnya, apa yang menjadi susah di situ, apa yang menarik di situ, insight apa yang kalian dapat. Dan dikumpulkan pada PDF, dikumpulkan ke email di cafe2.angga2022@gmail.com sebelum pembelajaran minggu depan. No pain no gain, is it? Kita sudah belajar, maka kita lanjutkan di grup kelas. Thank you, selamat pagi dan siang.